Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika sebelumnya pembukaan gambit menteri yang ditolak dimenangkan oleh putih, kali ini dimenangkan oleh hitam, teman-teman. Namun dimainkan oleh grandmaster yang berbeda-beda. Tapi di partai pertama ini, teman-teman, dimainkan oleh Robert yang putih dan Raymond Ken yang hitam, teman-teman. Pada London Liga di tahun 1963, dimulai dari D4, D5, C4, C6, dan kuda F3, kuda F6, kuda C3. Gambit menteri yang ditolak varian Slav ini, teman-teman, dibalas dengan E6, E3, dan kuda B ke D7. Menteri ke C2, gajah D6, E4, pion kali pion, dan kuda kali pion. Diterima tawaran itu oleh Raymond Ken, menteri kali kuda dan kuda ke F6. Kembali lagi ke C2. Di sini Raymond Ken langsung rokade gajah D3 untuk langsung menuju pion H7. Di sini gajah C7 dan dibalas dengan rokade oleh putih B6, B3, gajah B7, gajah B2, menteri E7 di sini, benteng A ke D1. Dari putih, teman-teman, tidak mau melepaskan targetnya di H7 tetap dengan memperkuat akan mendorong pion nantinya. Benteng A ke C8 dibalas dengan benteng F ke E1. Tentu di sini pertarungan pion nanti didorong ke D5, teman-teman, membuat posisi hitam kurang bagus. Tapi di sini dijawab dengan benteng F ke D8. Artinya sama-sama siap untuk total, teman-teman. Kuda ke E5 di sini dan C5. Setelah dibuka jalur ini, teman-teman, ternyata dijawab D5, berharap akan dipukul oleh hitam. Dan ternyata, teman-teman, memang betul-betul dipukul oleh Raymond Ken. Kuda ke C6. Ternyata dia mengincar kualitas. Dijawab dengan D6 menteri dan ancaman cek tentunya. Tapi di sini dari putih masih tertarik dengan benteng, teman-teman. Setelah memukul benteng yang di D8, langsung dicek ke H2 oleh Raymond Ken. F1 raja dan sekarang baru dipukul. Dilanjutkan dengan benteng ke E3. Dengan tujuan untuk memblok langkah menteri ini, teman-teman. Dan D4. Langkah untuk menaruh menteri di H3 diurungkan karena gajah terang dari hitam sudah terbuka, teman-teman. Benteng ke-4 ternyata menutup lajur diagonal gajah terang dari hitam, dan di sini langsung dipukul oleh kuda. Dipukul oleh gajah, dilanjutkan dengan benteng ke-8. Artinya di sini, teman-teman, jika dari putih ini memukul gajah, adalah checkmate yang tidak bisa ditawar. Kembali ke posisi di saat benteng E8. Jawaban partai adalah F3. Dan sekarang langsung dipukul oleh gajah, teman-teman. Dan ini tidak mungkin dipukul oleh menteri karena benteng siap menerkam. Dipukul oleh pion dan cek ke H1. F2 menteri dicek ke H4. Inilah detik-detik kesalahan karena dia mempertahankan pion yang di E4 dari putih, akhirnya menjawab raja ke F3, teman-teman. Dan disinilah detik-detik menyerahnya dari putih. Datang langsung menteri cek G3. Putih masih menjawab raja E2, teman-teman. Di sini setelah hitam berencana mau menggerakkan perwiranya, ternyata putih menyerah, teman-teman. Dia baru sadar bahwa di sini ada ancaman checkmate. Kenapa dia menyerah? Ancaman checkmate yang mana? Baik, kita coba analisa. Jika di sini, teman-teman, dicek dengan memukul pion, tentu di sini raja misalnya ke E1, maka akan di sini bisa gajah G3, teman-teman. Adalah checkmate. Kalaupun menteri F2, tetap checkmate.
kembali ke posisi. Bagaimana kalau di saat dipukul ini raja misalnya ke D3, tetap checkmate teman-teman. Akan datang menteri di sini memukul cek, dan satu pilihan hanya ke D2. Tentunya di sini tetap checkmate juga teman-teman. Kemana checkmate-nya? Di sini bisa pakai menteri atau bisa pakai gajah. Kalau teman-teman mau elegan, tentu langsung dengan menteri. Tapi kalau teman-teman mau ribet, tetap checkmate juga dengan pakai gajah. Makanya di posisi Raja I2 sekaligus menyerah dari Robert yang megang putih teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Harry Nelson, hitam dipegang oleh Emanuel Lasker di Petersburg pada tahun 1896 teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6 dan kuda F3. Dibalas dengan C5. Gajah langsung G5 di sini dan pion kali pion. Menteri kali pion dilanjutkan kuda ke C6. Ini disebut dengan gambit menteri yang ditolak varian primitif teman-teman. Di sini tidak memukul kuda yang D6 dari putih, melainkan menggeser menteri ke 4 dengan tetap mengunci kuda D6, gajah E7, dan ternyata dia rokade panjang. Menteri ke-5 melepaskan ikatan itu sekaligus ancaman pengembangan kuda nanti di B4 teman-teman. E3 dijawab oleh putih, gajah D7, raja ke B1, H6, dan di sini ternyata teman-teman pion kali pion dan pion kali pion. Tentu di sini hanya terjadi pertukaran kecuali kuda dipukul terlebih dahulu. Langkah partai ternyata dia kuda ke D4. Dia mengajak pertukaran kuda tersebut karena mungkin dilihat berpotensi untuk menyerang teman-teman. Hitam langsung rokade dan dibalas gajah kali kuda dan gajah kali gajah. Menteri ke-5 di sini dengan mengincar pion gantung di D5 ini teman-teman. Kuda kali kuda dan pion kali kuda. Gajah ke-6 tidak diberikan pion itu teman-teman. F4, benteng A ke C8 di sini langsung ingin mengambil kuda sekaligus ada ancaman, dan di sini dijawab dengan F5. Artinya dari putih tidak mempedulikan itu, langsung dipukul oleh benteng. Jika di sini dipukul oleh pion teman-teman, datang gajah ke D7 tentunya. Persiapan untuk menyerang total. Benteng C1 misalnya menjaga di sini, benteng C8. Dan jika F3 untuk melindungi, maka di sini akan dipukul. Dan jika dipukul teman-teman, maka akan datang cek, yang barang tentu memang minta dipukul oleh menteri. Kalau misalnya dipukul teman-teman, tentu di sini ancamannya adalah checkmate. Akan datang cek, dan setelah raja bergeser akan di closing checkmate tentunya. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ini memukul kuda, langkah partai dia memukul gajah teman-teman, dan dibalas dengan benteng ke A3. Lagi-lagi diberikan begitu saja benteng dari hitam, dan kali ini dicek oleh pion. Benteng di sini memukul pion, langsung diterima tawaran itu teman-teman. Menteri cek ke B6 dan dibalas dengan gajah B5. Langsung menteri di sini memukul karena sudah tidak ada penghalang untuk langkah laju cek tersebut teman-teman. Maka di sini dilanjutkan dengan raja ke A1. Tujuannya tadi gajah diberikan agar benteng ini bisa saling mengikat teman-teman. Benteng C7 tentunya, dan dibalas dengan benteng ke D2. Benteng C4 dengan target pion yang di D4 ini. Benteng H ke D1.
tentu tidak diberikan teman-teman. Dan sekarang langsung benteng ke C3. Rencana dari hitam berubah karena pertahanan yang belum bisa ditembus. Menteri ke F5 di sini untuk tujuan sekaligus melindungi dan akan menggeser benteng ke B1 nantinya. Dibalas dengan Menteri C4. Raja B2 dan di sini benteng memukul pion A3 teman-teman. Langkah yang mungkin tidak bisa dibaca oleh putih. Tapi jika di sini putih teman-teman memilih untuk memukul benteng, maka di sini akan terjadi cek di C3. 4 B5 cek. Pilihannya memang harus dipukul teman-teman. Dan setelah dipukul akan datang C4. A5 checkmate. Luar biasa jika itu diambil tadi tawaran benteng. Tahu langkah kemungkinan itu dari putih teman-teman. Dia memilih menteri ke-6. Cek. Mungkin masih berpikir atau masih berharap bisa remis dari posisi ini. H7 dan di sini baru dipukul teman-teman. Dia masih belum sadar bahwa ada kemungkinan checkmate di sini. Karena dia merasa bahwa masih ada penjagaan menteri. Langsung datang cek C3. 4 raja dan B5. Langkah paksa ini teman-teman yang tidak bisa ditawar. Dipukul oleh raja dan menteri C4. Setelah menteri C4 dia baru sadar teman-teman dan menyerah. Karena pilihan langkah hanya sedikit, yaitu hanya A5. Datang di sini cek. Kalaupun di sini ditutup, tetap lenyap dipukul, pion pun tetap mat teman-teman. Makanya di posisi menteri cek ini langsung menyerah, dia baru sadar bahwa tidak ada langkah kemungkinan untuk hidup. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini teman-teman putih dipegang oleh Osip Bernstein melawan Raul Capablanca di Moskow pada tahun 1914. Dimulai dari D4, D5, C4, dan E6. Kuda C3, kuda F6. Kuda F3 dan gajah E7, gajah G5, langsung rokade dari hitam. E3, kuda B ke D7, dan benteng ke C1. Persiapan gebrakan ke arah sayap menteri akan dibuat total oleh putih teman-teman. Tapi dijawab dengan sederhana B6. Menahan laju kemungkinan pion ini akan didorong. Pion kali pion dan pion kali pion. Menteri keempat langsung dilanjutkan dengan gajah ke B7. Dan di sini gajah ke-6 teman-teman. Tentu tidak diberikan ruang untuk kemungkinan mempertahankan pion ini. Akhirnya diterima oleh Capablanca, menteri kali gajah dan C5. Sekarang memang dibiarkan, jikapun kuda di F6 ini dipukul, tetap tidak bisa dipukul pion yang di D5 teman-teman. Gajah kali kuda dan kuda di sini yang memukul teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion dari Capablanca, tidak dengan gajah teman-teman. Rokade dari putih. Menteri ke B6, menteri E2, C4. Benteng F ke D1. Dengan target pion yang di D5 ini teman-teman. Benteng F ke D8 tentu dipertahankan dan kuda ke D4. Dibalas dengan gajah ke B4. B3, benteng A ke C8. Pion kali pion di sini. Pion kali pion. Dilanjutkan benteng C2. Dan sekarang gajah memukul kuda teman-teman. Dipukul oleh benteng, kuda ke D5. Dan setelah ke C2 lagi, C3. Pion ini betul-betul dipertahankan oleh Capablanca teman-teman. Walaupun posisinya gantung. Benteng D ke C1 untuk menyusun di sini dan benteng C5. Sekilas ingin dipertahankan oleh Capablanca pion yang di C3 ini teman-teman. Tapi kita lihat nanti di akhir permainan yang memang betul-betul diberikan cuman adalah jebakan dari langkah Capablanca ini. Kuda B3, benteng C6. Dan kuda ke D4 lagi dilanjutkan dengan benteng C7.
Di sini teman-teman, lagi-lagi kuda mengancam benteng. Ke-5 lagi sekarang baru dipukul. Karena mutlak dari putih unggul teman-teman. Padahal ritme tadi memang dibuat seolah-olah bisa mendapatkan pion ini. Padahal dari Capablanca memang berharap bahwa putih bisa terjebak dengan target pion C3 ini teman-teman. Gimana jebakannya itu teman-teman? Kita perhatikan. Di sini tawaran itu diterima dengan dipukul oleh kuda. Sekilas pasti rugi 1 dari hitam teman-teman. Dipukul oleh benteng dan dipukul oleh benteng. Dan setelah benteng di sini kali benteng, 1 langkah dari ini dari putih menyerah teman-teman. Kemana yang membuat putih menyerah itu? Silahkan di skip video ini. Jika teman-teman tahu, maka teman-teman tentu sama pemikirannya dengan Capablanca. 1 langkah langsung menyerah. Baik, jika raja ini langsung cek ke B1 teman-teman, tentu ditutup dengan menteri. Baik, kemana langkah yang menyerah itu? Siap. Kalau teman-teman sama jawabannya dengan langkah Capablanca, berarti pemikiran teman-teman sekelas dengan Capablanca adalah menteri ke B2. Di sini teman-teman langsung menyerah dari putih. Kok bisa? Baik, kita analisa. Jika di sini menteri kali menteri, tentu checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri B2. Bagaimana kalau menteri ke E1? Sekaligus melindungi benteng. Maka di sini akan hilang benteng. Ketika dipukul, tetap dicek. Dan masalahnya di sini harus ditutup di E1, bukan di F1 teman-teman. Setelah ditutup, itu pun tetap checkmate. Kembali ke posisi, kemungkinan bagaimana kalau raja menteri ke C2? Akan datang cek ke A1. C1 di sini, benteng ke D1 cek. Dan tawarannya harus dipukul. Setelah dipukul, maka checkmate. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, bagaimana kalau di posisi ini dia malah lari misalnya ini ke C4 teman-teman. Apa yang terjadi? Hitam akan tetap memilih benteng, tidak memilih cek. Setelah dipukul, tentunya ini tetap checkmate teman-teman. Kalaupun ditutup, tetap checkmate. Itulah alasannya menteri B2 yang sangat brilian langkah dari Capablanca membuat menyerah dari putih teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Buah putih dipegang oleh Mario Betrock teman-teman. Hitam dipegang oleh Bobby Fischer di Stockholm Interzonal pada tahun 1965. Dimulai dari D4, D5, C4, E6 dan kuda C3, gajah E7, kuda F3, kuda F6 dan gajah G5. Fischer langsung rokade di sini. E3, H6 dan gajah ke H4, B6, pion kali pion dan kuda kali pion, memaksa pertukaran dengan peraduan 2 perwira di sini. Putih memilih memukul gajah, dipukul oleh menteri ternyata teman-teman. Dan dilanjutkan kuda kali kuda, pion kali kuda dan gajah ke E2. Varian Tartakower dari Queen Gambit yang ditolak ini teman-teman. Gajah ke E6 dibalas dengan rokade oleh putih. C5. Pion kali pion dan pion kali pion, menteri keempat. Menteri B7 di sini dibalas dengan menteri ke A3. Dengan melirik pion yang di C5 dibalas dengan kuda ke D7, kuda ke E1 dan A5. Dilanjutkan dengan kuda ke D3, C4, kuda F4 dan benteng F ke B8. Tentu dengan target sederhana pion yang di B2 teman-teman. Dilindungi langsung oleh benteng. Gajah ke F5 dengan target ingin mengambil benteng yang menjaga pion tersebut. Akhirnya benteng ke D1. Kalau terjadi pertukaran, tentunya di sini akan sama-sama kehilangan pion. Kuda ke F6 terlebih dahulu melindungi dan benteng ke D2. Langkah piawai dari putih ini teman-teman.
Penjaganya bermanuver yang ujungnya tetap melindungi pion yang di B2, tapi di sini dibalas dengan G5. Sekarang langkah perubahan itu membuat dia harus memaksa pertukaran. Ternyata dia membuang dengan memukul pion D5, teman-teman. Karena rencana mau ditukar dengan 2 pion, diterima. Dipukul oleh gajah. Dan di sini teman-teman, gajah ke 6. Dilanjutkan benteng F ke D1. Tentu targetnya tetap kuda ini. Fischer dibuat pusing karena dari kuda ini teman-teman. Jika kembali ke F6, tentu dia akan dipaksa untuk masuk. Nanti perwiranya semua sekaligus ada ancaman menteri. Langkah bagus dari Fischer teman-teman. Di sini kuda tersebut dibuang dengan memukul pion E3. Sementara di sini ketika dari putih misalnya memilih memukul gajah terlebih dahulu, maka di sini adalah checkmate. Luar biasa jebakan dari Fischer ini. Kembali ke posisi. Karena tahu kemungkinan yang tidak bagus itu teman-teman, dari putih menjawab dengan memukul pakai menteri teman-teman. Hanya terjadi pertukaran, tapi masalahnya dari pengorbanan putih tidak kembali teman-teman, alias gagal. H4 dijawab oleh putih dan benteng ke-8. Menteri G3, menteri ke-7. Tentu untuk mempertahankan pion yang di G5 ini teman-teman. B3 dibalas dengan gajah ke-6. F4 langsung G4. H5. Di sini menteri cek ke C5 teman-teman. Benteng ke F2 dan gajah ke F5. Di partai teman-teman, di posisi ini. Karena gagal kombinasinya, dari Mario yang pegang buah putih menyerah. Kok menyerah? Karena di sini akan terjadi peraduan yang mengharuskan akhirnya kalah satu gajah dari putih. Jika di sini bergeser ke H1 misalnya, melepaskan pin, akan datang benteng mengancam menteri. Ke H4 langkah terbaik, C6. Tentu di sini adalah ancaman Skakster. Dan jika di sini cek ke D8, dipukul oleh benteng dan dicek lagi H7. Tidak ada lagi tempat untuk cek. Dan setelah dia ke D2 untuk mengancam benteng, datang E4 menteri. A4 langsung cek B1. Langkah terbaik hanya ke H2. Karena kalau ditutup percuma. Setelah ke H2 maka checkmate dengan pion teman-teman. Makanya di posisi gajah ke F5 dari putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai terakhir ini teman-teman adalah partai mini, singkat tapi sangat berkesan. Putih dimainkan oleh Kalmayit dan hitam dipegang oleh Daniel Harwitz di Berlin pada tahun 1884. Dimulai dari D4, D5, C4, dijawab dengan E6 dan kuda C3, kuda F6 dan gajah G5. Kuda B ke D7. Ini namanya teman-teman pembukaan gambit menteri yang ditolak dengan varian pertahanan kuda, yakni dari hitam hanya mempertahankan agar tidak dirusak posisinya. Tapi langkah putih langsung memukul pion yang di D5, dipukul oleh pion, datang kuda kali kuda. Inilah langkah yang fatal sebenarnya dari putih teman-teman. Dan ini betul-betul jebakan yang memang mengharuskan kalah satu perwira. Dipukul di sini oleh hitam. Dan di sini putih belum sadar bahwa di situ adalah jebakan. Gajah di sini tidak kembali karena sudah satu perwira rugi mungkin. Dia melanjutkan dengan memukul menteri. Datang gajah cek yang mengharuskan ditutup dengan menteri. Setelah ditutup dengan menteri, maka raja memukul gajah di partai teman-teman. Di posisi ini langsung menyerah dari putih.
kok menyerahkan masih imbang 1 perwira teman-teman, di level Grandmaster, bukan di level warung kopi. Jika di sini dipukul pun gajah dari hitam akan datang kuda yang memukul dengan ancaman lagi. Cek menggarpu benteng, terbaik hanya ke D2. Dan perhatikan, langkah morat-morit putih sekaligus ketinggalan perwira susah untuk mempertahankan, apalagi menang, remis pun sangat sulit. Makanya dia langsung menyerah di posisi raja memukul gajah ini teman-teman. Semoga bermanfaat dari 5 varian ini teman-teman, pembukaan gambit menteri yang ditolak yang dimenangkan oleh hitam. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.